Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Serina Safitri dengan NIM 4321901028 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. Dengan meneliti perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Ernasteni SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah membantu dan membimbing saya hingga dapat menyelesaikan proposal skripsi bab 1 sampai bab 3 ini. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang dari penelitian ini adalah negara Indonesia mewajibkan warga negaranya untuk patuh terhadap pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar untuk menunjang peningkatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Besarnya target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak sesuai dengan data yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan dan laporan kinerja Kementerian Keuangan pada tabel yang telah disajikan mulai dari periode 2017 sampai 2021. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada APBN tahun 2017 sampai 2021 pada kenyataannya sulit untuk merealisasikan target pajak sebesar 100% atau bahkan lebih. Namun pada tahun 2021 menunjukkan persentase realisasi target penerimaan pajak yang mengalami penaikan sebesar 104%, walaupun masih belum sesuai dengan target, sedangkan dari tahun 2017 sampai 2021 belum ada yang mencapai target. Selanjutnya, pada fenomena tax avoidance, yang pertama, perusahaan dari Indonesia yang terekspos dalam kasus skandal The Panama Papers, yaitu PT Ciputra Development Tbk dengan menyembunyikan aset senilai 1,6 miliar US dollar atau setara dengan 22 triliun 925 juta 600 dengan maksud untuk melakukan tax avoidance. Perusahaan yang seperti inilah yang paling banyak ditemukan kecurangan dalam laporan keuangan termasuk tax avoidance. Selanjutnya, fenomena lain pada PT Karya Deka Alam Lestari, yaitu penjualan rumah mewah sebesar 7,1 miliar di Semarang, namun notaris hanya mencatatnya sebesar 940 juta. Artinya terdapat selisih harga sebesar 6,1 miliar. Dalam transaksi ini PPN yang harus disetor sebesar 10% akan dikalikan dengan 6,1 miliar atau 300 juta. Hal ini mengakibatkan terjadinya tindakan tax avoidance karena apabila development tersebut menjual ratusan rumah mewah, pemerintah Indonesia dengan dibangunkannya proyek tersebut akan mengalami kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Pajak yang telah dipungut dan diterima tersebut digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, tetapi pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah suatu beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan akan mencari cara agar dapat meminimalisasikan pembayaran pajak dengan tujuan menghindari pajak. Bentuk penghindaran pajak untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang disebut dengan tax avoidance. Namun tax avoidance ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena penerimaan negara yang salah satunya ini bersumber dari pajak yang akan berkurang. Lalu terdapat banyak faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan tax avoidance, diantaranya ada faktor kepemilikan institusional, leverage, dan juga likuiditas. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengkaji pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance, yang kedua, untuk mengkaji pengaruh leverage terhadap tax avoidance, yang terakhir, untuk mengkaji pengaruh likuiditas terhadap tax avoidance. Selanjutnya, pada bab 2 kajian pustaka, teori keagenan menurut Jensen dan Meckling tahun 1976 dalam Darsani dan Sukarta tahun 2021 dan Yuni dan Setiawan tahun 2019, teori keagenan adalah interaksi yang berdasarkan kontrak antara prinsipal sebagai pemberi kuasa dan agen yang merupakan pihak yang berwenang. Dalam suatu perusahaan, manajemen ingin mendapatkan kompensasi dari laba yang tinggi, namun sebaliknya berkeinginan untuk beban pajak yang dibayarkannya ini rendah sehingga laba yang diharapkan itu terlalu besar. Selanjutnya, tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara mengurangi jumlah beban pajak terutangnya dan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam undang-undang. Selanjutnya, menurut Kadiman dan Puspitasari 2019, pada kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, lembaga keuangan, badan hukum, lembaga asing, dan dana perwalian
serta lembaga lainnya. Seperti yang kita tahu, penghindaran pajak ini memiliki unsur kerahasiaan yang dapat mengurangi transparansi suatu perusahaan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional ini adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga atau investor. Dengan adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Yang ketiga, leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Yang keempat, likuiditas adalah indikator kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi kewajibannya atau hutang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kemampuan suatu perusahaan dalam pembayaran seluruh kewajiban tersebut menjadi tolak ukur dalam menjaga keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga terdapat beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yaitu pada variabel kepemilikan institusional, peneliti Putu Astri Darsani dan Imade Soekarta tahun 2021 menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, dan peneliti Elgina Sarinovita dan Yudi Herliansa tahun 2019 menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan peneliti Giawa Nur Fitria tahun 2018 dan peneliti Yohanis Carica Wijayanti dan Niketut Leili A. Merkusiwati tahun 2017 menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya, pada variabel leverage, peneliti Marwah Hajar Alam tahun 2019 menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance, lalu peneliti Fauzan Diah Ayuar dan Dana Sirotun Nisa Nurhajanti tahun 2019 menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap tax avoidance, lalu peneliti Maya Risa Oktamawati tahun 2017 menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance, lalu peneliti Yohanis Carica Wijayanti dan Niketut Leili A. Merkusiwati tahun 2017 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan peneliti Java Mahbula Nibras dan Sofia Hadinata tahun 2020 menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Terakhir, pada variabel likuiditas, peneliti Marwah Hajar Alam tahun 2019, peneliti Elgina Sarinovita dan Yudi Herliansa tahun 2019, dan peneliti Yulesti Rosalia dan Sapari tahun 2017 mengatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan peneliti Dea Hayu Sarasati dan Nur Hajri Hashi tahun 2019 mengatakan likuiditas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Jadi berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang ada membuat saya ingin meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan tindakan tax avoidance dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional, leverage, dan likuiditas. Selanjutnya, pada rangka pemikiran dan hipotesis sesuai dengan teori yang dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan rangka pemikiran seperti yang nampak bahwa seluruh variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen, yaitu tax avoidance. Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian teoritis yang dilakukan oleh penulis berdasarkan kajian pustaka dan berdasarkan penelitian terdahulu yang serupa, maka penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis kedua, leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ketiga, likuiditas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, desain penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal komparatif untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, leverage, dan likuiditas terhadap tax avoidance. Pendekatan kuantitatif ini menggunakan skala numerik atau angka, dan pendekatan kuantitatif yang dipakai penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Selanjutnya, pada populasi dan sampel penelitian, dalam penelitian ini, populasi penelitian yang digunakan merupakan perusahaan properti dan real estate yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021, sedangkan untuk menentukan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan adanya 5 kriteria. Yang pertama, perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 sampai 2021 sejumlah 81. Yang kedua, perusahaan sektor properti
properti dan real estate yang baru melakukan IPO selama periode 2017 sampai 2021 sebanyak 32. Yang ketiga, perusahaan sektor properti dan real estate tidak dengan laporan tahunan secara lengkap selama periode 2017 sampai 2021 yang tidak dapat diakses melalui idx.co.id maupun website perusahaan sejumlah 8. Yang keempat, perusahaan sektor properti dan real estate yang memiliki nilai laba positif agar tidak mengakibatkan nilai ETR terdistorsi sejumlah 0. Yang kelima, perusahaan sektor properti dan real estate yang memiliki nilai ETR di bawah dari 1 agar dapat mengestimasi model tidak terjadi masalah sejumlah 0, sehingga jumlah perusahaan yang menjadi sampel dengan sektor properti dan real estate berjumlah 41. Dengan demikian, jumlah data penelitian dan tahun pengamatan selama 5 tahun periode 2017 sampai 2021 sejumlah 205. Selanjutnya, pada metode analisis data, terdapat uji statistik deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa nilai rata-rata atau mean, lalu median, lalu nilai maksimum dan minimum, dan standar deviasi. Lalu pada uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, uji analisis regresi linier berganda, dan terakhir, uji hipotesis terdiri dari analisis koefisiensi determinasi atau uji R kuadrat, selanjutnya uji signifikansi simultan atau uji statistik F, dan uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T. Baiklah, sekian presentasi dari proposal skripsi bab 1 sampai bab 3 saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.